Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMP Negeri 2 Babelan. Perkenalkan, nama saya Samana Talisa Kanzani. Perkenalkan, nama saya Putri Januati Siralahi. Perkenalkan, nama saya Puspa Ifadilah. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia Putri. Nama saya Syamil Syabudin. Perkenalkan, nama saya Akbar Erlangga. Kami perwakilan kelas 7 ingin menyampaikan mata pelajaran pendidikan Pancasila materi bab 2 tentang Norma di dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat dan berfungsi sebagai panduan, tekanan, dan pengendali perilaku dalam masyarakat. Adapun manfaat norma bagi diri sendiri yaitu 1. Hidup menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Memiliki tingkah laku yang teratur dan sesuai dengan lingkungan masyarakat. 3. Mampu membedakan yang benar dan juga yang salah. Manfaat norma bagi masyarakat yaitu 1. Menjadikan anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. 2. Mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan. 3. Mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. 4. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian. 5. Meningkatkan kerukunan antar warga. 6. Melindungi kepentingan dan hak orang lain. Dan terakhir, 7. Membatasi perilaku agar tidak menyimpang. fungsi norma dalam masyarakat yaitu 1. Menjaga ketertiban dan keamanan di kehidupan bersama. 2. Menjadi pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. 3. Mencegah pertentangan dan kekacauan sosial. 4. Menegakkan keadilan serta menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 5. Menumbuhkan masyarakat yang harmonis dan tertib. Adapun macam-macam norma yaitu ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah norma hukum. Salah satu dari macam-macam norma adalah norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang bersumber pada hukum agama dan kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari norma agama adalah supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contoh dari perilaku yang sesuai dengan norma agama adalah 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, menghormati dan menghargai agama orang lain. Contoh dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama adalah 1. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman yang keras. Kedua, tidak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan baik. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta benar dan salah. Fungsi dalam norma susila yaitu untuk mewujudkan akhlak dan perilaku yang baik, menciptakan kepercayaan dan hubungan yang baik antar manusia, dan menciptakan lingkungan bermasyarakat yang harmonis. Contoh-contoh yang sesuai dengan norma kesusilaan yaitu berkata dan berperilaku jujur, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan menjaga sopan santun. Lalu, contoh yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yaitu berkata bohong dan melakukan kecurangan saat ujian. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain di kehidupan sehari-hari. Norma ini bersumber dari adat, kebiasaan, tata krama, dan tingkah laku manusia yang telah berlaku di masyarakat. Tujuan dari norma kesopanan adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Dan perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan adalah saling kepada orang tua ketika hendak berpergian dan menggunakan tangan kanan ketika menerima sesuatu. Contoh yang melanggar norma kesopanan adalah mengangkat kaki ke atas meja ketika berhadapan dengan guru dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi kepada orang tua. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau pedoman yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan bersifat mengikat serta memaksa. Norma ini dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di lingkungan masyarakat. Jika dilanggar akan mendapat sanksi tegas seperti denda, hukuman penjara
Tujuan norma hukum adalah mencegah pelanggaran atau konflik di lingkungan masyarakat, serta menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan di dalam masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum di lalu lintas: yang pertama, memakai helm saat berkendara roda 2. Yang kedua, memakai sabuk pengaman saat berkendara roda 4. Yang ketiga, tidak menerobos lampu merah. Yang keempat, mematuhi marka dan rambu-rambu lalu lintas. Yang kelima, membawa SIM dan STNK kendaraan. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum di masyarakat: yang pertama, menerima suap, dan yang kedua, mengambil barang orang lain, dan yang ketiga, melakukan tawuran dan pembulian. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Baiklah teman-teman, kita saksikan gambaran pelaksanaan norma di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Halo Kak. Hai. Besok mau yuk. Ayo. Besok kita ekskul raket ya? Iya. Raket yang Iya kami tahu tuh, jadi jengkel udah gak ada abad sih. Ini masuk pesantren pendidik dia tahu. Tiga jujur udah berlaku ya. emang ada peraturan harusnya Pak kakak siapa? Iya tahu. Ini kenapa? Ini dia pendapat kita gak ada sopan-sopannya banget sih sama kakak kelas. Tahu nih. Ini masih ada kelas juga. Harusnya tuh sopan sama kakak kelas. Dengar tuh. Iya. Bisa itu juga udah cukup. Udah ya, sekarang minta maaf dulu mau nggak? Betul. Dong, nyanyi kelas. Ada dalam. Ya udah, aku minta maaf ya. Iya. Ya, ntar aja diulangi lagi ya. Iya. Udah ya, udah sekarang mau bereskan. Demikian tadi sekilas gambaran tentang norma kesopanan di lingkungan sekolah. Bisa kita simpulkan bahwa orang yang berbuat baik tidak akan pernah hilang. Orang yang berperilaku sopan akan menemukan persahabatan. Dan orang yang menanamkan perbuatan baik akan menuai kasih sayang. Demikian pemaparan materi tentang norma yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum.